Apakah kamu pernah bertanya-tanya, mengapa kamu ada di dunia ini? Mengapa kamu dilahirkan dan hidup sampai detik ini? Apa guna dan kontribusi nyata keberadaan kamu sebenarnya? Jika iya, maka kamu tidak sendirian. Banyak dari kita yang merasa kehilangan arah dan tujuan dalam hidup. Namun, bangsa Jepang memiliki konsep unik yang disebut Ikigai, yang bisa membantu kamu menjawab semua pertanyaan eksistensial itu. Ikigai adalah alasan mengapa kita hidup, tujuan tertinggi keberadaan kamu di dunia ini. Dalam video singkat ini, saya akan membahas apa itu Ikigai, 4 komponen Ikigai, mengapa konsep tersebut penting, bagaimana kamu bisa menemukan Ikigai kamu masing-masing, dan juga manfaat dari menemukan Ikigai. Saya jamin kamu pasti akan tertarik karena pembahasan kita ini bersifat praktis dan bisa langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siapkan kertas dan pulpen kamu, duduk yang nyaman di kursi kamu, atau mulailah berjalan kaki sambil mendengarkan. Karena saya yakin beberapa menit ke depan akan sangat berharga dan bisa jadi titik balik hidup kamu. Baiklah, mari kita mulai. Apa sih Ikigai itu sebenarnya? Ikigai ini sebenarnya konsep yang udah ada sejak zaman dulu di Jepang. Nah, istilah Ikigai sendiri itu gabungan dari 2 kata dalam bahasa Jepang, yaitu Iki yang artinya hidup dan Gai yang artinya nilai atau manfaat. Jadi secara harfiah Ikigai artinya alasan untuk hidup. Buat orang Jepang, nemuin Ikigai itu penting banget buat kesehatan mental dan kebahagiaan mereka. Makanya banyak yang rela pensiun dini supaya bisa fokus cari dan jalani Ikigai mereka. Karena mereka yakin kalau udah nemu Ikigai, hidup bakal jadi lebih bermakna dan mantap surga duniawi. Nah, kalau kita bisa nemuin Ikigai kita masing-masing, banyak banget manfaatnya. Hidup jadi lebih semangat tiap hari, soalnya udah tahu tujuan mau ngapain aja. Terus kita bakal lebih bersyukur, karena tahu kalau keberadaan diri kita ada gunanya di dunia ini. Pokoknya seru deh hidupnya. Untuk memahami Ikigai, kita perlu mengenal 4 komponen utama yang membentuknya. Keempat komponen itu adalah passion, mission, vocation, dan profession. Mari kita lihat satu persatu. 1. Passion adalah apa yang kamu cintai. Ini adalah aktivitas yang membuat kamu bersemangat, memberikan kebahagiaan, dan memenuhi jiwamu. Passion akan memandu kamu dalam mencari tujuan yang berarti dan menciptakan keseimbangan hidup. Ketika kamu hidup sesuai dengan passion, maka kamu akan merasa hidup dengan penuh arti dan kepuasan. 2. Mission adalah apa yang dibutuhkan dunia. Dalam konsep Ikigai, memberikan kontribusi positif bagi orang lain, dan dunia dapat membawa makna mendalam bagi hidupmu. Menemukan tujuan yang mendatangkan manfaat kepada sesama, bisa memperkuat Ikigai, dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagimu. Dengan mengintegrasikan passion dan misi, kamu dapat meraih kepuasan jiwa dan menyelaraskan kebahagiaan pribadi dengan kebermanfaatan yang lebih luas untuk dunia. 3. Vocation adalah apa yang kamu kuasai. Ini adalah keterampilan, bakat, atau kemampuan yang kamu miliki dan dapat diperbaiki. Vocation akan membantu kamu mencapai prestasi dan pengakuan dalam bidang yang kamu minati. Ketika kamu hidup sesuai dengan vocation, maka kamu akan merasa kompeten dan percaya diri. 4. Profession adalah apa yang dapat memberi kamu penghasilan. Ini adalah pekerjaan, career, atau bisnis yang kamu lakukan untuk mencari nafkah. Profession akan memberi kamu kestabilan dan keamanan finansial. Ketika kamu hidup sesuai dengan profession, maka kamu akan merasa nyaman dan sejahtera. Nah, Ikigai adalah titik temu dari keempat komponen tersebut. Ikigai adalah ketika kamu menemukan sesuatu yang kamu cintai, yang dibutuhkan dunia, yang kamu kuasai, dan yang dapat memberi kamu penghasilan. Dengan demikian, Ikigai adalah keseimbangan antara kebahagiaan pribadi dan kebermanfaatan sosial bagi kamu. Lalu bagaimana cara menemukan Ikigai? Tidak ada rumus pasti untuk menemukan Ikigai, karena setiap orang memiliki Ikigai yang berbeda-beda. Namun, ada beberapa langkah yang dapat kamu lakukan untuk mendekati Ikigai kamu. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, introspeksi diri. Ini adalah proses untuk mengenal diri kamu lebih dalam dengan mengeksplorasi minat, nilai, tujuan, dan impian kamu.
Kamu dapat menulis, bermeditasi, atau berdiskusi dengan orang lain untuk membantu kamu melakukan introspeksi diri. Kamu dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai panduan. Apa yang membuat kamu bahagia? Apa yang membuat kamu bangga? Apa yang membuat kamu merasa hidup? Apa yang ingin kamu capai dalam hidup? Apa yang ingin kamu berikan kepada dunia? Kedua, eksperimen dan belajar. Ini adalah proses untuk mencoba hal-hal baru, mengembangkan keterampilan, dan menambah pengetahuan. Kamu dapat membaca, menonton, mendengarkan, atau mengikuti kursus, workshop, atau seminar yang sesuai dengan minat kamu. Kamu juga dapat bergabung dengan komunitas, organisasi, atau klub yang memiliki visi dan misi yang sama dengan kamu. Kamu dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai panduan. Apa yang ingin kamu pelajari? Apa yang ingin kamu coba? Apa yang ingin kamu kembangkan? Apa yang ingin kamu bagikan? Apa yang ingin kamu ikuti? Ketiga, evaluasi dan sesuaikan. Ini adalah proses untuk menilai hasil dari eksperimen dan pembelajaran kamu, serta membuat perubahan jika diperlukan. Kamu dapat menggunakan feedback, kritik, atau saran dari diri kamu sendiri atau orang lain untuk membantu kamu melakukan evaluasi. Kamu juga dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai panduan. Apa yang berhasil kamu lakukan? Apa yang gagal kamu lakukan? Apa yang dapat kamu perbaiki? Apa yang dapat kamu ubah? Apa yang dapat kamu pertahankan? Dengan melakukan ketiga langkah tersebut secara berulang-ulang, kamu akan semakin dekat dengan ikigai kamu. Namun, perlu diingat bahwa ikigai bukanlah tujuan akhir yang tetap, melainkan proses yang dinamis dan berkelanjutan. Ikigai kamu dapat berubah seiring dengan waktu, situasi, dan kondisi kamu. Oleh karena itu, kamu perlu terus-menerus mencari, menemukan, dan mengembangkan ikigai kamu. Nah, lantas apa manfaat dari ikigai dan mengapa konsep ini penting untuk dipelajari? Menurut penelitian, ikigai memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan kalian. Yuk, kita bahas satu persatu manfaatnya. Pertama, ikigai itu bisa ngasih makna yang lebih dalam di kehidupan kita. Bayangin aja deh, pas bangun tidur kita udah tahu tujuan apa yang pengen kita capai hari itu. Kan jadi semangat ya buat mulai aktivitas sehari-hari. Nah, kalau kita udah nemu ikigai, esensi dari hidup kita jadi lebih jelas. Kita tahu kenapa kita dilahirkan di dunia dan hidup sampai saat ini. Pokoknya teh pencerahan gitu deh. Kedua, ikigai juga bisa mendongkrak kebahagiaan dan kesejahteraan kita secara signifikan. Saat menjalankan passion terbesar kita, sekaligus berkontribusi positif buat orang lain, perasaan bahagia itu pasti muncul dengan sendirinya kan? Apalagi kalau passion kita bisa dijadiin pekerjaan yang menghasilkan duit. Secara finansial kan jadi lebih sejahtera. Ketiga, ikigai bisa bikin kita lebih sehat secara fisik. Orang yang punya ikigai biasanya lebih kuat, lebih tahan sakit, dan bisa hidup lebih lama. Makanya banyak yang hidup sampai tua bangka di daerah-daerah kayak Okinawa di Jepang. Keempat, ikigai juga bagus buat kesehatan mental. Orang dengan ikigai cenderung lebih bahagia, optimis, dan puas sama hidupnya. Mereka juga nggak terlalu stres menghadapi masalah. Kelima, ikigai bikin hubungan sosial jadi lebih baik. Orang-orang dengan ikigai biasanya lebih peduli sama sesama, lebih berempati, dan suka berkontribusi buat masyarakat. Nah, setelah panjang lebar kita bahas konsep ikigai ala orang Jepang ini, sekarang saatnya kita rangkum intinya aja ya, biar makin paham. Jadi ikigai itu bisa diartiin sebagai alasan buat hidup. Isinya ada 4 komponen penting, yaitu passion kita, misi hidup, pekerjaan, dan profesi atau bisnis yang menghasilkan duit. Intinya ikigai itu keseimbangan antara kebahagiaan pribadi di satu sisi dan manfaat yang bisa kita kasih buat lingkungan sosial di sisi lainnya. Kalau kita udah berhasil nemuin ikigai, hidup bakal ngerasa jauh lebih berarti dan bahagia. Apalagi ini juga bagus buat kesehatan fisik dan mental kita. Nah, beberapa tips yang bisa dilakuin buat menemukan ikigai antara lain introspeksi diri secara dalam, banyak bereksperimen dan terus belajar hal baru, evaluasi diri, dan penyesuaian passion seiring perjalanan waktu.
Intinya menemukan ikigai itu bukan tujuan akhir, tapi satu perjalanan panjang yang dinamis dan harus terus dikaji ulang supaya passion kita selalu relevan di setiap fase kehidupan. Hidup tanpa tujuan bagaikan kapal tanpa kompas. Jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia. Hiduplah hari ini seolah-olah hari esok tidak pasti datang. Hidup itu perjuangan tanpa henti. Berjuanglah dan jangan menyerah. Hidup tanpa mimpi bagaikan burung tanpa sayap. Hidup terlalu singkat untuk menyesali. Tersenyumlah lebih banyak. Jadilah diri sendiri, karena orang lain sudah ada yang memiliki. Hiduplah sederhana. Mencintailah dengan tulus. Berikan yang terbaik dari dirimu. Percayalah bahwa kamu mampu, maka kamu akan sanggup.